Saudara Ina, penahanan Anda ditangguhkan. Apa? Ditangguhkan, Bu? Ya, betul. Dengan Saudara Ardianta Soleh sebagai penjamin. Ardianta Soleh? Tapi saya nggak pernah kenal sama dia. Saya Ardianta Soleh. Mas Soleh? Aku masih nggak percaya, Soleh. Kalau kamu ini sebenarnya seorang insinyur dan anak orang kaya. Terus kenapa kamu menyamar jadi marbot masjid? Bukan menyamar, tapi memang aku yang memilih untuk menjadi marbot. Kedua orang tuaku pengusaha sukses. Kehidupan aku dan teman-temanku terlalu glamor. Sebenarnya gelar insinyur ini nggak pernah aku pakai untuk bekerja. Hanya sebagai status aja. Sampai-sampai aku diusir oleh orang tuaku. Kata mereka, jangan pernah kembali ke rumah sebelum kamu dekat dengan Allah. Jadi kamu memilih untuk berhijrah? Bahagia sekali rasanya. Aku bisa mendampingi ayahku yang lagi sakit, ngaji di samping beliau. Bahkan ada hal yang paling indah. Aku bisa menjadi imam untuk ibu dan adikku. Luar biasa sekali rasanya berada di jalan Allah. Terus kenapa kamu mau menolongku, Soleh? Aku ini bukan perempuan baik. Karena aku yakin kita sama. Kita sama-sama ada di tahap ingin berhijrah. Kita sama-sama ada di tahap gimana sih rasanya berada di jalan Allah. Dan aku yakin perampokan yang dituduhkan ke kamu itu sebenarnya adalah jebakan. Makanya aku berani buat menjadi penjamin untuk kamu. Kamu udah sangat baik sama aku, Soleh. Dan sekarang aku mohon sama kamu. Tolong bantu jauhkan aku dari dosa dan juga maksiat. Apalagi dari temanku yang bernama Bandi. Dia selalu menghalangi jalanku untuk dekat sama Allah. Aku mohon ya, Soleh. Ina udah ditebus. Gagal rencana gue buat milikin Ina. Capek-capek gue buat rencana perampokan untuk jebak dia. Malah dibebasin duluan sama orang lain. Oh iya, nanti selesai dari sini kita ke rumah bapak ya. Ngapain? Sekalian aku pengen minta izin. Kalau aku ingin menikah dengan kamu. Kamu? Iya. Insya Allah kita ketemu bapak dan aku akan bicara baik-baik kalau aku ingin melamar kamu. Lu diam dulu, dengerin gue dulu, tolong dengerin gue. Dengerin gue dulu, gue mau ngomong sama lu. Gue cinta sama lu, gue mau nikah sama lu, tapi gue gak suka lu sama si marbot itu. Kalau emang lo tuh cinta sama gue, kenapa tadi lo malah jebak gue di bank? Karena gue mau jadi pahlawan buat lu, tapi gue keduluan sama si marbot kampungan itu. Nama dia Soleh. Nak? Ina? Ina!
Ina! Ina! Ina! Dan dia adalah calon suami gue. Gak mungkin. Lu cuma punya gua. Lu gak boleh sama siapa-siapa. Lu cuma punya gua. Soleh, Dia calon istri saya. Soleh udah Soleh. Lu harus mati. Lu harus mati. Badi, enggak. Ina! Nak! Ina! Ina! Nak! Ina! Nak! Ina! Nak! Ina! Nak! Nak! Jangan bergerak. Bawa dia. Lepasin saya. Lepasin. Nak! Nak! Soleh, Nak! aku bahagia sekali. Allah Maha Baik. Aku bisa ada di pangkuan calon suami aku ketika ajal datang. Enggak, nak. Kamu nggak boleh ngomong kayak gini, nak. Nak. Aku titip Bapak ya Soleh. Nah, please, please kamu nggak boleh ngomong kayak gini. Nah. Mencintai kamu. Terima kasih ya Allah. Kau telah menemukan aku dengan calon suami aku yang bisa mengantarkan aku ke surga. Aku rindu dengan adikku Lani. Lani kamu gak apa-apa kan Lani? Kak, Lani kasihan Bapak. Aku mohon Kak. Lani kamu bangun ya Lani ya. Lani. Aku mau nyusul Lani dulu. Nah. Muhammad Rasulullah. Sesungguhnya Engkau ya Allah Ghafirudz Dzambi, yang maha mengampuni segala dosa kita yang banyak. Sebab kalau kita mau jujur, dosa kita kan emang banyak banget ya. Masya Allah, dosa yang ini, dosa yang itu, dosa yang ini, dosa yang itu. Tapi jangan putus asa. Tanda-tanda kasih sayangnya Allah kepada manusia adalah Allah mengampuni segala dosa kita. Dan insya Allah mudah-mudahan kita tergolong orang yang tobat kepada Allah. Amin ya robbal. Dan insya Allah subhanallah, alhamdulillah, kita doakan insya Allah mudah-mudahan ya kasus Neng Ina insya Allah wafat dalam keadaan husnul khotimah. Kenapa? Karena di akhir hayatnya mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rasulullah juga pernah bersabda, Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir ucapannya mengucapkan dua kalimat
syahadat dan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah, dia pasti masuk ke dalam surga. Sahabat ada yang protes, ya Rasul, cuma ngucap la ilaha illallah doang masuk surga? Iya. Bagaimana kalau dia dulu pernah nyolong? Tetap masuk surga. Bagaimana kalau dia dulu pernah nyopet? Tetap masuk surga. Bagaimana kalau dulu dia pernah membunuh misalnya? Tetap dia masuk surga. Ibu, cuma dengan catatan untuk masuk ke dalam surga itu ya harus dicuci. Dicuci di mana? Ya di mesin cuci. Mesin cuci di akhirat itu ada berapa? Lah kan sama-sama kita ketahui neraka kan ada 7. Ya jadi dicuci dulu di situ. Yang setelah dicuci baru kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita doakan insya Allah kita semua tergolong wanita yang dirindukan surga. Amin amin ya Rabbal Alamin.